Satu sampai 8. Ya. 88 jadi sebaik. Kasih yang tes Lagi nama ibu. Iya, nama kayak kuisis. Nama ibu. Sudah baik. Kalau sudah masuk, sudah lihat nama penanda di layar. Nah, nama panggilan. busa deh tukar gambarnya itu. Lain. Gambarnya. Masih sungguh wala. Oke, boleh. Sama kayak kuisis. Karena cil lah. Nama mana masuk itu? Tukar gambarnya yang cantik teh. Cari Allah. Bisa tukar gambarnya. Itu mata apa untuk monyet. Kamu bergabung saya lah. Itu sama mana kah? Tukar. Tukar juga burung. Pas umui juga burung. Jangan ngecek sih. Umui juga. Apa? Kamu di sekolah. Bisa kalau ada itu cerita tuh lari saya bermain. Tapi itu Enggak bisa lah. Ses, Tika, Ayu, Yeyen. Bu Yeyen lalu pose Tika. Tika. sayang bini itu siapa? Saya istri. Saya istri lah. Ya lah si Bana itu. Ya, lu. Sana ada nama tahu sih lah mas, sang istri itu 4 jam tuh mas. Masuk sih lo. Kan? Sang istri tambah lagi ya. Saya nanti nampak cetarisen cak gitu. Nah, yang macam Panggilan. Panggilan satu. Apa tuh kalau lima orang masuk? Masa dia dipanggil sayang bini? Orang bela sayang suami orang. Orang bela sayang suami situ. Sayang bini, sayang istri, sayang anak. Orang. Banyak mah. Penyayang mah. Anda bisa orang aja mas. Nah, silakan. Coba soalnya di papan tulis. Yang mana? Soalnya di papan tulis. Oh tempat keluar. Kayak mana Pak? Kalau 5 berarti kok. Silakan diklik mana yang betul kira-kira. Makanan hijau ada. Mana? Soalnya di atas. Itu jawabannya mana? Mana? Yang apa itu? Kalau 5. Nah lah. Ah benar. Waktu habis Benar. belum dijawab Pak. Lanjut. Maka itu ada 5. Pakai waktu. Belum. Belum dijawab lagi. Susi. Sayang bini. Silakan. Nilai. Ika baca. Ini pakai waktu ya. Ya. Bisa. Sesuai warna, cari petanya 5. Ada yang gambar apa? Gambar bangun datar. Nih, Yang kedua. kalau jauh. Jauh. Iya. Benar. Yes. Apa dia jauh? Rongga mulut. Dia menjawab lidah di sini. Lidah lisan. Bisa lidah. Kita lihat siapa yang teratas. Iya. Apa sampai tinggi begitu tuh? Nah itu udah pek. Alisan apa artinya? Ya. Lidah kalau merah.
kelas tinggi kok. Anda di posisi ke-7 tertinggal 13 poin dari Tika. Nih, Isis apa dari Susi, Cik. Ini nomor 7 ya. Saya nomor 8. Anda tertinggal dari saya pilih. Kita lihat siapa posisi teratas. Ini nomor 7. Terusnya yang tercepat kok. Iya, kayaknya tercepat dia loh. Nampak tidak? Asyafatain artinya. Soalnya di bawah tulis. Bingung maksudnya. Berarti bisa lihat warna itu semua. Yo langsung. Kalau gimana kurang kamu kurang. Tertinggal dari kita. Ini apa isinya asyafatain ini? Bibir atas, bibir bawah. Satu berarti. Pak Daro Ahmad, Posisi teratas. sayang Bini. Pak Ahmad. Saya bini kok siapa sebenarnya itu? Satu lagi. Pak Musa mungkin Pak Tua. Hidung. Coba hidung. Itu tenggorokan. Ya, salah. Hidung tenggorokan ya. Gorokan. Tenggorokan. Ya salah. Kan ya. Salah mah. Salah mah. Yeay, kan ada tuh. Benar, lain benar. Lain benar. Anda di posisi ke-7. Ya. Cari urutan namanya Pak. Sampai orang ya. Apa posisi kelima? Pak Saf, carilah posisi sisi orang tua. Iya. Bu Yus nomor 3. Juara 3 Bu Yus. Juara 2 Pak Andri. 1. Orang kan imu. Ahmad ya. Ayo nama Ahmad. Ayu dan Susi. Menuju podium ya. Oh iya. Ya. Menuju podium ya. Oh. Bisa kita coba semua. Masuk nih. Tidak. Kalau gue lah. Nggak ada beda. Tidak ada Pak. Tambah sih lepas. Caranya Ah. kita saksikan setelah Sampai sampai ini. Kayo jalan aku. Hah? Kalau nggak sekolah pas sama pinang aja Ini di benar. Siapa? Yang gagal tuh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang benar. Hah? Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua KKG Kota Padang Bapak Andri MA. Terusnya Ketua KKG Kau siapa ases kata Kecamatan Palu. belakang Cik. Dia nampak peserta aku serta perangkatnya Bapak dan Ibu-ibu kawan guru PAI Kecamatan Palu dan pada para lagi. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mencoba tentang baik atau diseminasi dari apa yang kita dapatkan di CGP yang kami 11. Bapak Andri, halaman 8. 9. Berarti senior mana? Baik para ibu, terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif yang mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terdapat dalam modul 1 di 4.
Kita lihat konsep utama budaya positif atau disiplin positif. Di sini ada beberapa pembahasan. Pertama, perubahan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang tertulis dengan kebutuhan dari tahap perkembangan pendidikan profil pelajar positif. Artinya kita berfokus pada murid, bagaimana murid itu memiliki latar belakang berbeda, gaya belajar berbeda. Tentu kita mempersiapkan pembelajarannya dengan karakteristik masing-masing. Lanjut, kita lihat budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu pembiasaan baik yang kita terapkan di sekolah. Ini tentu sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin ada yang sudah beragam kegiatan-kegiatan positif yang diterapkan di sekolah. Tentu dengan harapan kita menjadikan kegiatan-kegiatan positif itu budaya. Kemudian kita lanjutkan, ada disiplin positif. Disiplin positif, disiplin artinya yaitu teratur dan patuh pada peraturan. Artinya kita menerapkan disiplin aturan-aturan yang baik untuk menegakkan suatu kebaikan, suatu kegiatan-kegiatan yang positif dengan cara disiplin, menerapkan disiplin. Kemudian kita lihat tujuannya apa? Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter seperti santun, kemudian karakter. Tapi ibu yang pakai iya sama. Sekarang apa itu terapkan disiplin positif? Budaya disiplin yang lebih bersalaman, 5S ya. Lagi antri, bicara dengan lembut, lemah lembut. Kemudian kalau kita lakukan yang kelas, apa kira-kira disiplin positif? Berdoa. Baca ayat Mungkin seperti bentuk budaya positif. itu ibu saya malu baik saya ganti ibu. Iya. Bisa magang aku. Maksud yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup itu pasti. Bertahan hidup apa namanya? Menyanyi kebutuhan pangannya, kapal, sandang. Kemudian siswa juga seperti itu. Kalau kita kaitkan kepada siswa, kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang kok? Iya, Andri. Kurang. Cinta dan kasih sayang. Kurang otak. Memang benar mencinta orang. Iya. Tapi lang ketua semua lebih membalik. Manusia itu dikasih dengan cinta terhadap manusia. Dan jam Anak-anak juga seperti itu. Itu gambar cinta kasih sayang. Itu gambar cinta aja sih ya. Sayang itu. Iya. Ini pakai palang. Ini foto lo. Cinta lo. Warna nggak pula lah. Emang ada doa. Apa saya cinta kasih sayang. Itu lo mana ya? Ini cinta sayang ya. Karena ini adalah tindakan yang tidak tidak boleh bicara. Cinta pakai palang. Itu cinta itu. Dan mungkin anak-anak di sekolah juga seperti itu. Anak-anak itu butuh dikasihi dan disayangi. Kemudian kebebasan. Anak itu kadang-kadang Jam. kebebasan. Depan Pak Jam. Bukan dari segi bebas secara menyeluruh, tapi mungkin berkreasi.
berkreasi, kita kasih mungkin proyek atau gimana. Nah, silakan berkreasi sesuai dengan nah, begitu. Kemudian kesenangan. Anak-anak juga butuh kesenangan. Maka kita sebagai guru perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kalau tidak sana akan belajar yo, susah yo, kan? Nah, kemudian kekuasaan. Kekuasaan itu anak perlu diberikan suatu penghargaan bahwa dia itu menguasai sesuatu, perlu diberikan penghargaan, perlu dihargai. Mungkin diberi stimulus hebat, anak itu hebat, kenapa hebat? Itu salah satu penghargaan bagi dia. Kita lihat lagi motivasi perilaku manusia. Nah, belakang psikopat. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan. Ada intrinsik dari dalam, ada ekstrinsik dari luar. Ada yang dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang dilakukan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Inyo babaris pancak, inyo sholat, mungkin karena takut dihukum oleh guru. Nah, itu ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mulai melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan mungkin ini tanah, siapa yang tanam lembo, dapat kue, atau dia, siapa yang bisa ketemu, parkir sampai itu. Jadi itu ekstrinsik. Jadi yang perlu kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi. Anak tuh melakukan sesuatu karena inyo menghargai dirinya, nah pasti bisa. Inyo sholat karena sholat itu dia paham kok perintah Allah. Nah, dan nanti kita lakukan. Nah, baru inyo tanam barisannya, ya seorang siswa harus tanam berbaris. Nah, mulai itu seharusnya yang PBB itu baris berbaris mulai. Bukan karena sesuatu, bukan karena takut hukuman, bukan karena penghargaan yang akan diberikan oleh. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh Pak Guru, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada reward, ada punishment, ada reward. Rupanya mungkin bisa kita garis bawahi yang seperti ini. Reward ini mungkin dalam bentuk materi, dalam bentuk denda. Kalau dari segi stimulus kita puji, kita berikan penghargaan berupa jempol, bagus, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh kepada anak. Kalau yang ini kita lihat dari segi hukuman. Hukuman itu pokoknya Bapak Ibu dampaknya menyakitkan ke anak. Bisa hormat, siapa yang terlambat hormat sejam ke bendera. Ada di kantor Allah, siapa GPR malah di keras. Tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Murid takut, memang takut, memaksa, guru pasti memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, bisa menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rela diri, tapi rela dirinya lainnya keinginan terima dari. Kurang itu kalau dia kan. Itu benar ya. Rela dirinya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kalau tidak efektifnya, mungkin cantik ibu yang dimukul, tapi dia ada cok.
Kasih ibu yang lain tidak ibu maja atau baris mama mungkin ibu mungkin jadi pun karena nyondak tapi aja. Nah, berusaha hubungan, hubungan berusaha iri ke kawan. Iya tuh ibu sayang dengan dia. Dia lagi kayaknya saya tidak tahu. Dia kasih, ya cakir tuh ya. Mematikan kreativitas. Yang kreativitas anak yang di bawah, yang dia suara di bawah, mungkin tidak akan kreatif lagi. Nah, terbatas tidak akan pernah dihargai. Menghukum dengan sistem ranking. Sian 1 sampai 3 no. Ibu bawa ke anak siap ya. Mana lagi itu nah apa. Jangan terakhir ya. Merampas hak menghargai dirinya. Ya tak? Sih. Ini perlu dihargai. Mungkin Pak, seperti yang sampaikan tadi, pembelajarannya berdiferensiasi. Mungkin anak lemah di situ, jadi perlu dihargai. Anak itu kadang-kadang apa dulu? Kamu pernah pakai apa dulu? Penelitian di Dunia Putri Terang Panjang. Rupanya di situ tuh anak juara sendiri. Motonya di situ dulu Pak Ibu. Lapor anak. Rupanya anak kodak memorkon. Hanya terakhirnya memorkon. Bagaimana itu? Rupanya anak yang pintarnya di matematika, sosialnya kurang. Ada sebagian seperti itu. Jadi pintar di matematika berarti juara di matematika. Anak yang tidak juara di matematika bisa jadi IPA-nya, jadi PS-nya juara. Bisa jadi di seninya juara. Bisa jadi di sosialnya juara. Jadi bapak ibu, anak tuh punya kelebihan dan kekurangan. Maka di sini dengan cara penghargaan kadang-kala seno harga lebih tinggi. Kemudian konsep disiplin dengan sukses, yaitu konsekuensi dari institusi. Konsekuensi itu dengan keyakinan kelas yang lebih kelas awal itu adalah salah satu konsekuensi yang akan diterapkan anak di kelas. Contoh, ibu bersama anak itu konsekuensi kami selalu menjaga kenyamanan kelas, atau kami selalu menjaga kebersihan kelas. Di saat ada anak yang membuang sampah sembarangan, maka konsekuensi di sana itu tentu mungkin ada yang lain atau kesepakatan hal sebelumnya. Saya yang buang sampah sembarangan, yang jadi itu konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Iko yang sukses. Iko yang terlebihnya. Murid restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian kita lihat ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses memperbaiki kondisi murid, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak terasuhnya tertekan dong, tidak terasuhnya malu dong, tidak terasuhnya dendam kepada guru. Setelah melakukan sesuatu kesalahan, diselesaikan oleh guru. Tidak ada yang merasa rekod untuk gurunya, merasa malu, merasa rendah diri, merasa bersalah mana. Akhirnya menyesali diri sendiri. Kita lihat ciri-ciri restitusi itu seperti apa. Bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Jadinya tidak dihukum, berlari sepanjang lapangan kalau melakukan kesalahan itu menebus kesalahan. Tapi restitusi adalah melainkan belajar dari kesalahan.
Kemudian memperbaiki hubungannya cuma jauh dulu, mungkin sebelumnya takut, tapi dengan cara guru menyelesaikan masalahnya nggak takut. Tawaran, ditawarkan kepada murid, mungkin nanti ada cara-caranya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam hati, dari hati, sentuh hatinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa pokok permasalahan daripada persoalan yang dihadapi murid. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan tindakan apa yang bentuk fisik tetapi karakter. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini solusi yang kita cari. Kita lihat kok. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dari segi hukuman Bapak dan Ibu, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit hukuman. Guru marah dan siswa takut, itu hukuman. Konsekuensi mengerjakan PR-nya sangat istirahat atau mengerjakan istirahat 3 kali lipat. Mungkin itu kesepakatan bisa yang tidak mengerjakan PR, gue 3 kali lipat. Nah, jadi itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan bebas, membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Lihat, ini Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah. 1 sebagai penghukum. Kalau terhukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Masing-masing itu berbeda. Contoh, sebagai penghukum, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Itu Andri, Bang. Suara kare. Andri, Bang. Anak tapi nyot pada tunggu. Ah, Siapa itu? terang lah. Tak boleh itu mah. Iya. Jangan aku ini kan berbeda Islam sekarang. Membuat merasa bersalah beda. Anak merasa bersalah artinya. Contohnya. Mereka panjang setunya sekali saja. Tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya. Dari tadi ibu teriakan sampai tenggorokan ibu dari sana. Cuma rasa bersalah anak-anak. Ibu rasa disangka. Buat merasa bersalah. Tapi pikiran anak murid itu ini. Jarang anak yang murid itu tuh pandai mau cari Mas. Itu ya sebagai teman. Sebagai teman. Nah, kenapa terlambat? Kemarin bisa tepat waktu loh. Besok jangan terlambat lagi ya. Tidak ada lebih lama dulu pos dan anak murid sekitar lain. Nah, maksudnya. Nah, kemudian sebagai pemantau masih ingat konsekuensinya kalau terlambat lagi? Kalau merah di pintu, cari Pak. Kesepakatan kelas. Kalau terlambat merah, nah tahu konsekuensinya? Keyakinan kelas. Terakhir sebagai manajer. Apa kamu menyadari bahwa kamu melakukan ini tidak benar? Apakah kamu tahu kalau dalam deko salah atau tidak benar? Tahu Pak. Kira-kira bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Bagus Pak lagi. Memperbaiki supaya Bisa lewat proses. kemudian apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki? Nampaknya udah layar ketutup loh itu. Nah, itu posisinya sebagai apa? Penghukum sebagai pembuat bersalah. Teman. Teman. Nah, coba kita lihat. Oh, kawan lah.
Pakai jempol teh Kawan lah ya. Kampung. Sebagai teh. Betul Pak ya. 100 untuk kita 100 semua. untuk kalian. Kita lambik saya. Sama dia kerja. Panganan anak sekolah. Lambik. Nggak di rumah. Iya. Ada babe di rumah. Itu panganan sekolah. Cipin yang indah. Babe laki di rumah. Sekolah sih ya. Ada babe laki di rumah. Sudah kita belanja. Jawab jadi. Itu menghukum teman. Itu mana waktu Sana ada ini masuk. Di sana. Assalamualaikum Ibu dimasuk. Waalaikumsalam. Ampun, ketemu. Kamu terlambat lagi, Mak. Ya aku maaf. Ya Tuhan, Putri. Bisa ya bikin gue susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang betul-betul pas sekolah. Marah ibu sama satpam sekolah. Dari gaji ibu nanti. Merasa bersalah. Nangis bu. Kali-kali kamu jangan bikin susahkan dia. Ya belum minta maaf, jadi tidak bakal lagi dulu. Terus kayak apa? Merasa bersalah. Ibu udah kuat kena marah sama satpam ya anak. Jangan bikin lagi. Mama yang gue jenazah. Ini inyo saya dalam bek tadi. Inyo saya dalam bek tadi. Kan ada tukar orang, tadi inyo dalam bek tadi. Oh, itu sebagai manajer, nah. Jadi nanti jam 9.30 ada jam istirahat. Silahkan kamu kerjakan materi terkait ketertiban. Bisa? Ya, bisa. Pemantau artinya ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi itu aja. Ada keyakinan kelasnya. Lalu konsekuensinya sekarang jam berapa? Kalau terlambat bagaimana? Perhatikan. Video selanjutnya. Assalamualaikum Ibu jenazah. Ini inyo saya tadi dalam bek ibunya keluar. Selamat pagi Putri. Selamat pagi. Ya, sekolah kan jam 7. Sekarang jam 7.20. Kamu bisa jadi, apakah kamu meyakini keyakinan saling menghormati? Ya, selanjutnya, bagaimana kamu akan memperbaiki terkait pendapatan ini? Kita akan membangun
dan harus meminta kira-kira di rumah ada tidak yang akan kamu meminta kakak emak ada lagi selain kak emak ibu saya baik jadi yang akan beri kita dalam ibu dan kakak emak kira-kira apa yang kamu akan menyetel untuk kamu besok pagi setelah pulang sekolah bu bagus ya jadi beli akan menyetel untuk bangun besok pagi dan akan dimakan oleh ibu dan pak Putri. Baik sayang, terima kasih. Ada lagi mungkin yang perlu dilakukan Putri agar Putri tidak terlambat baru lagi? Mungkin terima kasih ya atas kerjasamanya. Aku perlu masuk ke kelas untuk melanjutkan belajar. Ini sebagai posisi manajer. Yang bagus dulu. Yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak semena-mena menghukum anak, memberikan mencap anak itu. Kenapa tuh Bapak? Nah, langsung pakai fungsinya. Jadi kita lihat untuk kita sebagai posisi kontrol, yaitu dengan posisi manajer, ada teorinya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita lihat. Nah ini segitiga restitusi. Pertama kita melakukan namanya menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu, kita langsung dicop anak. Ketika menstabilkan identitas itu apa yang kita lakukan? Kita berikan pemahaman kepada anak, kita sampaikan kepada anak bahwa tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi anak tidak wajib ini aku bersalah. Nah, tidak merasa nyok orang yang pernah bersalah. Awak ini satunya orang bersalah seperti itu. Kita berikan pemahaman, stabilkan anak. Kalau hanya serang baca kak, dulu, baru lagi pemahaman. Kemudian baru kita tanya, yaitu validasi tindakan yang salah. Apakah kamu melakukan hal ini? Kemudian adakah cara yang lebih baik yang lain? Nah, tidak mereliko jadinya bisa enggak? Kalau bisa enggak yang lakukan yang lain? Lain pak, lain. Setelah selesai itu, nah baru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, saling menghargai pak, keamanan pak. Kami saling menjaga keamanan, saling menjaga menghormati. Kemudian kita tanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Wah tanya, besok baca supaya tidak emosi ke kawan. Nah, awak model kopak, awak harus model kopak. Seperti yang tidak disampaikan tadi di video tadi, supaya tidak dalam diri itu besok aneh. Kamu men-setel alarm buku. Nah, di-setel alarm, kemudian alay. Nah, suruh ingean kakak atau paman buat taruh supaya tak alami. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Di sini maka perlu namanya satu lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harapan-harapan yang kita buat di kelas yang sifatnya secara umum. Contoh, kami selalu membuang sampah pada tempat di kelas. Kemudian kami saling menghargai. Kami mengumpulkan tugas tepat waktu. Kami saling menjaga keamanan dan kebersihan contoh. Seperti itu. Jadi kalimatnya positif semuanya. Tidak seperti ini, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu tidak positif. Yang positif itu kami menjaga kebersihan, selalu menjaga kebersihan. Satu lagi, dalam membuat keyakinan kelas, kita hendaknya melibatkan murid. Jangan awak saya membuat awak gue, contoh tempel. Anak tidak mempunyai rasa memilikinya. Tapi kalau ditanya, contoh, menurut pada akhir kilo untuk keyakinan kelas awak,
sama ada ngecek. Kurang, kira-kira menurut kurang apa? Nah, keyakinan kelas yang paling karakter kelas. Nah, maka semuanya, kalau semuanya sudah kita tampung, kita minta pendapatnya, maka dia merasa memiliki rasa umum, maka dia akan menggunakan menjaga menghormati, saling menghargai dan sesama. Jadi apa-apa yang dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi, kita sebagai guru tentu akan mempunyai berada di posisi yang tadi. Bisa kita atau yang selama itu sebagai pembuku, bisa juga ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai penjam, pemantau, ada sebagai manajer. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya yang sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, terima kasih dan sudah datang. Banyak maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rasul. Sabar seorang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, sama-sama kita hormati kepala sekolah SD 01 Manis, Bapak dan Ibu, majelis guru beserta karyawan SD 01 Manis. Baik, sebagai pengisi waktu kita pada siang hari ini, kita akan melakukan sedikit diseminasi disiplin positif modul 1.4. Saya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Padang akan sedikit berbagi kepada kita semua terkait dengan disiplin positif. Kita lihat, ini ada konsep utama budaya positif, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemudian ada istilah budaya positif. Budaya positif yaitu suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam kelas. Budaya positif adalah kebiasaan baik. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif berarti teratur. Disiplin berarti teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan dengan positif atau cara yang baik.
yaitu mendisiplinkan dengan cara yang baik. Kemudian tujuannya, yaitu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter dan nilai-nilai kebajikan, sehingga profil pelajar Pancasila itu dapat tercermin bagi saya. Kemudian kita lihat kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua manusia ini butuh bertahan hidup. Karena kebutuhan ada primer, ada juga yang primer itu sandang, papan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan cinta dan kasih sayang, butuh disayangi orang, butuh dicintai orang. Begitu pula anak-anak kita, siswa kita butuh perhatian dari kita. Mereka butuh perhatian dari orang tua mereka. Kemudian butuh kebebasan. Kita berikan kebebasan bagi mereka. Biasanya mungkin dalam mengerjakan tugas, kita berikan kebebasan bagi mereka dalam artian tanda kutip. Kemudian kesenangan. Siswa kita butuh kesenangan, maka kita perlu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media atau pendekatan-pendekatan. Kemudian kekuasaan. Siswa kita butuh mempunyai kekuasaan atau penghargaan. Mereka butuh dihargai, butuh dihormati. Maka dari itu, inilah kebutuhan dasar manusia. Kita perlu memahami memahaminya, karena kita harus mengayomi murid kita, menuntun murid kita menjadi manusia yang bernilai tinggi, menjadi manusia yang akan melanjutkan perjuangan negara. Kemudian kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dorongan intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik ada 2 ya. Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid bisa jadi melakukan suatu disiplin karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian ada yang satu lagi, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang kita harapkan. Mulai melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kita mengharapkan murid kita seperti itu. Dia melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu yang disiplin positif karena dia menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal, dari sini yang gagalnya itu hukuman dan penghargaan, reward and punishment. Kita mungkin memandang ini sebelumnya adalah sesuatu yang disiplin positif yang sukses, tetapi pada kenyataannya ini adalah salah satu bentuk identitas gagal. Hukuman contohnya, ini salah satu menyakitkan bagi anak, tidak nyaman, kemudian murid merasa takut. Kemudian kita sebagai guru mungkin merasa memaksa murid menyembunyikan kesalahan seperti itu. Bisa jadi murid itu menjadi rendah diri. Dia merasa bahwa sering-sering kena hukuman, maka dia merasa rendah diri, tidak ada nilainya, tidak ada harga. Kemudian penghargaan. Kita lihat, ini sepertinya kurang efektif atau tidak efektif, karena bisa jadi murid selalu mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan dalam bentuk materi atau uang, bisa merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, tak kreatif lagi siswa kita. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, bisa jadi yang ini saja terus-menerus yang dapat penghargaan, yang selebihnya tidak. Maka itu akan mematikan karakter bagi anak, kreativitasnya, dia tidak kreatif lagi. Karena yang selalu dapat ranking, dapat penghargaan orang yang lebih tinggi.
mulai merampas hak menghargai diri. Tidak lagi menghargai dirinya, mungkin rendah nilainya di saat itu, teman-temannya tinggi, maka dia tidak lagi menghargai diri. Lanjutkan ini yang disiplin positif yang identitas sukses. Nah, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek dari segi keyakinan dan kesepakatan kelas. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Kita berikan stimulus kepada anak. Murid menghormati peraturan, maka mereka akan menghormati peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk berlaku. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Maka ketika keyakinan kelas itu sudah mereka ketahui, mereka pahami, maka mereka akan saling menghargai antara satu sama lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Maka dengan dia melakukan suatu kesalahan, setelah kita selesaikan masalahnya, maka dia termotivasi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka tidak merasa tertekan, mereka tidak merasa bersalah yang mendalam, tetapi mereka itu mampu untuk menyadari dirinya kemudian bersemangat untuk memperbaiki. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam hati, menuntut untuk melihat ke dalam hati. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian kita lihat mana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu perbedaannya? Kita lihat hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat selama 10 menit. Nah, guru marah dan siswa menjadi takut, itu bentuk hukuman. Dampaknya juga ada kepada siswa kita. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Saya istirahat, dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Konsekuensinya sudah kita sepakati sulit. Jika tidak membuat PR, nah ini konsekuensi. Jika tidak terlambat, ini konsekuensi. Maka yang jenis konsekuensi juga terlihat di sini. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak ada tekanan yang mendalam kepada siswa, tidak ada bentuk hukuman ataupun tindakan-tindakan yang akan memberatkan bagi siswa. Kita lihat 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini dalam pemecahan masalah, dalam menyelesaikan suatu masalah, ada namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, ini contohnya, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Itu hukuman. Penghukum. Pembuat merasa bersalah, tolong ya, ibu minta tolong sekali, tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya. Dari tadi teriak sampai tenggorokan ibu jadi sakit. Artinya psikokom membuat merasa bersalah. Suara tidak keras. Nah, tapi anak itu merasa bersalah. Jadi sebelumnya remaja, sakit-sakit. Sebagai teman, kenapa terlambat? Kemarin bisa tepat waktu kok. Besok jangan terlambat lagi ya. Itu saja deh. Pemantau, masih ingat konsekuensi kalau terlambat lagi? Besok kalau terlambat juga, tahu konsekuensinya? Ini kesepakatan kelas kita ini.
kemudian manajer, ini yang kita harapkan. Apa bentuknya? Apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini adalah tidak salah? Tidak benar? Nah, itu tahu Pak, tahu Bu. Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaiki ini? Caranya supaya itu bisa tidak terlaksana besok nih, tidak terulang lagi. Tahu Pak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, itu Pak, kalau besok capek jangan boleh Pak. Nah, tidak. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertanyaan pertama, yang kedua ini menanyakan namanya identitas. Nah, kemudian menanyakan validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, terlihat ini dalam membentuk perlu kita membuat suatu keyakinan kelas. Di dalam kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Nih, apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang bisa menyelamatkan kelas, dan itu dalam bentuk kebaikan, maka itu adalah keyakinan kelas. Kemudian bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nih, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Mungkin peraturan itu lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Saling menghormati, bukan kalimat negatif. Dilarang itu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, dilarang duduk seperti ini. Jadi bukan larangan, tetapi bagaimana mewujudkan suatu kalimat yang positif. Kami buang sampah sembarangan. Kami buang sampah pada tempatnya. Kami menjaga kebersihan kelas. Kami menjaga keamanan kelas. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas bisa jadi secara berlanjut. Jadi 1 kali 2 minggu, 1 kali sebulan. Ini kita lihat lagi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Jika ada suatu kesalahan yang diperbuat oleh seorang murid, mungkin kita akan menanyakan terlebih dahulu. Menstabilkan identitas itu. Kita stabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita tenangkan anak kita. Ibu pernah juga salah dulu. Apa pernah juga bersalah? Tapi ibu bersalah melakukan hal ini. Ibu bersalah, tidak boleh liko. Kalau anak itu siap berkelahi, maka kita stabilkan terlebih, tenangkan. Maka setelah dia tenang, kemudian validasi tindakan yang salah. Itu kamu melakukan ini, kenapa kamu berkelahi, kenapa kamu melakukan hal ini? Itu kamu punya alasan. Nah, Niko tadi Pak, Niko tadi Bu. Nah, jadi setelah itu, setelah mereka menyadari, maka kita menyampaikan, nah, kamu adalah orang yang beruntung. Kamu tidak sempat melakukan ini, tidak melakukan hal ini, yang lebih beruntung lagi. Maka kita setelah itu menanyakan keyakinan. Setelah mereka menyadari hal itu, nah, maka kita tanyakan apa. Seandainya besok teman juga seperti itu, bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat? Nah, mau kamu dari kole Pak. Kamu dah kamu dari kole, langsung emosi gitu. Itu.
Kemudian Boja, kita alhamdulillah selesai. Coba kita pahami lagi Boja, kira-kira apa yang Boja dapat dari yang tadi itu. Yang tadi Boja terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol. Iya. Pertama sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. 3 sebagai tema. 4 sebagai pemantau. 5 manajer. Kira-kira yang akan kita terapkan sebagai penghukumkah, sebagai temankah, atau membuat rasa bersalah? Mana yang rasa-rasanya kita lebih baik jika kita terapkan ini? Sebagai manajer. Di dalam menyelesaikan suatu masalah tadi Boja, dalam menerapkan suatu disiplin positif, ada namanya 3 restitusi. Yang pertama Boja, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi keyakinan yang sama. Kemudian menanyakan keyakinan. Maka di dalam menerapkan disiplin positif atau budaya positif itu, maka kita melakukan hal tersebut dalam mengontrol perilaku anak kita dan dalam menerapkan disiplin positif. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.